Ketika kita membaca Al-Quran, berjumpa dengan nun sukun, berjumpa dengan tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, perhatikan di samping huruf ain termasuk kepada huruf izhar halqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Quran. Kita akan bantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, yang mungkin bacaan Al-Qurannya masih terbata-bata atau belum lancar. Akan kita bantu hingga saudara semuanya bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga paham dengan ilmu tajwid dengan mudah. Jangan pernah bosan untuk terus belajar memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Akan kami jelaskan dengan sangat pelan-pelan dan sedetail-detailnya, supaya saudara semuanya bisa segera dan secepat mungkin, ya, secepatnya untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan juga paham dengan ilmu tajwid. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengajinya. Kita kali ini akan belajar mengaji pada surah Al-Baqarah ayat 103. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengaji pada surah Al-Baqarah ayat 104. Namun sebelum itu silakan saudara semuanya latihan mandiri terlebih dahulu di rumah pada surah Al-Baqarah ayat 104. Nah, baru nanti di pertemuan berikutnya sama-sama kita belajar pada surah Al-Baqarah ayat 104. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Baik saudaraku semuanya, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf nun bertasydid. Perhatikan di samping. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau huruf mim yang bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, ini hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, dengan catatan, perhatikan, itu yang satu kami lingkari warna kuning, itu nun bertasydid. Di bawahnya itu ada 1 dan 2. 1 kami kasih tanda silang, 2 kami kasih tanda silang gitu ya. Nah, apabila berjumpa dengan huruf nun bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah apabila di belakang daripada huruf nun bertasydid itu tidak ada tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3 tuh. Baris 2 ke atas, baris 2 ke bawah, dan juga dhammah tain. Atau huruf nun sukun. Ini nun bertasydid nih. Di belakangnya sini tidak ada tanda baca tanwin, tidak ada nun sukun. Karena nanti kalau misalkan ada nun bertasydid, kemudian di belakangnya ada tanda baca tanwin, ada nun sukun, maka itu nanti nama hukumnya berubah. Bukan gunnah musyaddadah, tapi berubah menjadi idgham bi gunnah nama hukumnya. Jadi yang terpenting cara mudahnya itu seperti ini. Ketika kita membaca Al-Quran, berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau berjumpa dengan huruf mim yang bertasydid, maka bacanya itu pasti didengungkan. Nah, tanpa kita tahu dulu nama hukumnya juga tidak masalah.
tanpa tahu nama hukumnya. Yang penting kita tahu cara bacanya. Oh, ini ada nun bertasydid, oh ini ada mim bertasydid, berarti didengungkan. Didengungkan itu apa? Didengungkan itu suaranya itu kita tahan atau kita panjangkan sepanjang 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira 2 ketukan. Walau annahum. Nah, cuman kalau untuk gunnah musyaddadah itu boleh dipanjangkan hingga 3 ketukan atau 3 harokat. Nah, walau annahum. Nah, 3 ketukan juga boleh. Kemudian di sini ada huruf mim mim sukun. Nah, di sini ada huruf mim sukun. Tanda sukun itu seperti ini. Mim sukun di depannya berjumpa dengan huruf hamzah. Loh, ini kan huruf alif nih. Ini perlu untuk kita ketahui ya, supaya untuk mudah nanti dalam memahami panjang pendek. Apabila ada huruf alif kemudian ada tanda bacanya seperti ini. Ini huruf alif, ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Itu adalah huruf hamzah. Huruf hamzah itu dia bisa juga ditulis dalam bentuk alif seperti ini, kemudian dikasih harokat atau dikasih tanda baca. Karena kalau huruf alif itu dia tidak bisa dikasih harokat, tidak bisa dikasih tanda baca. Nah, seperti ini nih huruf alif nih, dia tidak ada tanda bacanya. Ini huruf alif, dia tidak ada tanda bacanya. Kalau ada tanda bacanya seperti ini, maka ini adalah huruf hamzah. Nah, ini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Yang pertama, apabila ada mim sukun berjumpa dengan huruf ba. Yang nomor 1 hukumnya ikhfa syafawi. Yang nomor 2 mim sukun di depannya berjumpa dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Akan tetapi jika berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian di depan mim sukunnya seperti ini, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya adalah izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Walau annahum amanu, hum amanu, dibaca pendek, jangan didengungkan seperti ini. Jangan, salah, tapi dibaca pendek. Hum amanu, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf hamzah yang dibaca panjang. Nah, ini tanda panjang tuh seperti ini. Perhatikan di samping tanda mad atau tanda panjang yang di bawah itu, yang di nomor 1, 2 sampai 4. Perhatikan yang nomor 1. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian ada alif kecil yang berdiri di atas huruf, maka dibaca panjang. Ini ada alif kecil berdiri di atas huruf alif yang seperti ini huruf hamzah. Nah, maka huruf hamzah ini dibaca panjang. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Namanya mad apa? Mad badal. Jadi kalau ada huruf hamzah yang dipanjangkan, itu namanya adalah mad badal. Walau annahum amanu. Mad badal itu sama panjangnya dengan mad tabi'i. 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Di sini ada wa sukun, tanda sukun seperti ini. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning, yang di tengah. Ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka huruf nun ini dibaca panjang karena dia berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Ini huruf wa, di belakangnya huruf nun, berbaris dhammah dia, maka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Amanu, wattaqau lamathu. Nah, di sini supaya tidak bingung, kalau kita melihat rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah, seharusnya wa dibaca panjang kan? Karena di sini ada alif, kemudian di belakang alif hurufnya berbaris ke atas. Kalau kita melihat rumus mad tabi'i di kotak warna merah, seharusnya wa ini dibaca panjang, tapi huruf wa di sini dibaca pendek karena di depannya ada huruf
ta yang bertasydid. Nah, ada huruf yang bertasydid di depannya, maka wa ini panjangnya itu gugur dia, maka dibaca pendek. Maka dibaca wattaqau. Nah, dibaca pendek. Wattaqau lamathu. Ada huruf wa sukun, di belakangnya hurufnya berbaris dhammah. Sama dengan yang ini tadi. Ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, apabila di belakangnya ada huruf berbaris dhammah, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka huruf tha ini dia dibaca panjang karena berbaris dhammah dan di belakang huruf wa sukun. Matabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Lamatsubatum min. Di sini ada tanda tanwin. Nah, tanda tanwin berjumpa dengan huruf mim di depannya. Perhatikan di samping. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3, ada baris 2 di bawah, baris 2 di atas, dan juga dhammah tain atau tanwin dhammah. Ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun, berjumpa dengan tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, misalkan seperti ini ada tanwin berjumpa dengan huruf mim. Perhatikan di samping, huruf mim adalah huruf idgham bi gunnah, maka ini hukumnya idgham bi gunnah karena ada tanwin berjumpa dengan huruf mim. Nah, cara membacanya itu dimasukkan kemudian juga didengungkan. Yang dimasukkan itu apa gitu. Jadi huruf ta ini, baris tanwinnya ini langsung dimasukkan ke huruf mim. Jadi dibaca batum, batum, jangan dibaca batun, jangan, tapi langsung dimasukkan ke huruf mim. Batum min. Nah, kemudian didengungkan. Didengungkan itu suaranya ditahan atau dipanjangkan kira-kira 2 ketukan. Batum min. Nah, ini nun sukun. Nah, tadi sudah kami jelaskan, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun, berjumpa dengan tanda baca tanwin, lihat-lihat huruf di depannya, terjadilah suatu hukum tajwid. Ini huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ain. Nah, perhatikan di samping, huruf ain termasuk kepada huruf izhar halqi, maka ini hukumnya izhar halqi karena ada nun sukun berjumpa dengan huruf ain. Cara bacanya itu jelas, tidak berdengung. Jadi jangan dipanjangkan, jangan ditahan. Jadi dibaca min ain, min ain. Nah, gitu. Pendek min. Jangan dibaca min. Nah, itu salah, tapi dibaca pendek min ain. Nah, seperti itu. Huruf nun sukun lagi berjumpa dengan huruf dal. Perhatikan di samping, huruf dal termasuk kepada huruf ikhfa hakiki dan dia tergolong kepada ikhfa hakiki aqrab. Huruf ikhfa hakiki aqrab itu ada 3, ada huruf ta, ada huruf da, ada huruf to. Cara bacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Karena dia aqrab, jadi suara samarnya itu dia lebih dominan begitu. Indillahi khair. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih cenderung berbunyi n. Nah, jangan dibaca ing. Nah, itu kurang tepat. Indillahi khair. Nah, kemudian di sini ada kalimat Allah, di belakangnya hurufnya berbaris ke bawah atau berbaris kasroh. Ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan kalimat Allah, apabila huruf di belakangnya berbaris kasroh atau berbaris ke bawah, maka kalimat Allah ini dibaca tipis, dibaca tarkik. Jadi dibaca indillah, jangan dibaca indillah, jangan, tapi dibaca indillahi khair. Karena ada kalimat Allah sebelumnya berbaris ke bawah, maka dibaca tipis. Khair. Nah, ini namanya mad lin atau mad layin. Kenapa dinamakan mad layin? Nah, karena di sini ada huruf ya sukun, kemudian di belakangnya hurufnya berbaris ke atas, kemudian di depannya ada huruf sukun dan kita berhenti. Nah, dan kita berhenti. Jadi kami ulang, ada huruf ya sukun, kemudian di belakangnya hurufnya berbaris fathah, kemudian
di depannya ada huruf yang disukunkan. Di sini bisa juga huruf ya. Nanti di bacaan-bacaan lain itu ada juga yang huruf wa, bisa juga. Karena kan kalau kita melihat rumus matobi, coba kita lihat rumus matobi yang di kotak warna hijau itu. Seharusnya kan kalau melihat rumus itu huruf ya ini dibaca panjang kalau sebelumnya berbaris ke bawah, ya kan? Nah, akan tetapi di sini matlin atau matlayin ini dia ada ya sukun, dia berbaris ke atas, maka dibaca panjang. Dengan catatan seperti tadi, dengan catatan dia berhenti, berwakaf. Kemudian ada pokoknya seperti ini, ada ya sukun nih. Di depannya ada huruf yang disukunkan atau ada huruf yang dibaca mati. Kemudian di belakang ya sukunnya berbaris ke atas, seperti itu. Maka ini namanya mad layin. Panjangnya itu sama dengan mad arid li sukun. Boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, boleh 4, boleh hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Khair. Huruf ro kita sukunkan, jangan dibaca khairun, jangan, tapi dibaca khair. Kenapa disukunkan huruf ro? Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti di huruf yang tidak memiliki tanda baca panjang, maka huruf tersebut disukunkan atau dimatikan. Huruf ro ini kan dia tidak ada tanda panjangnya nih, maka huruf ro ini disukunkan. Kemudian huruf ro ini dibaca tipis, jangan dibaca khair, tapi dibaca tipis, khair. Dibaca tarkik, ro-nya dibaca tipis. Kenapa kok ro-nya dibaca tipis gitu? Karena di sini didahului dengan huruf ya sukun, maka dibaca tipis. Kemudian di sini ada wakaf, tanda wakaf atau tanda berhenti qaf dengan lam. Ini adalah tanda wakaf yang artinya itu al-waqfu aula. Jadi berhenti di sini lebih utama daripada kita lanjutkan ke sini. Tapi kalau misalkan kita mau lanjutkan, tidak berhenti di sini, langsung kita lanjutkan ke sini juga tidak masalah. Tapi lebih utama berhenti di sini. Lau kanu ya'lamun ka. Di sini perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila ada alif, kemudian di belakang huruf alif ada huruf yang posisinya berbaris ke atas, maka dibaca panjang. Maka huruf kaf ini dia dibaca panjang karena dia berbaris ke atas, kemudian posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, kemudian ini huruf alif, kemudian di belakangnya ada huruf kaf berbaris ke atas, maka dibaca panjang. Kanu matobi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Kanu ya'lamun. Nu ini ada huruf wa sukun, di belakangnya hurufnya berbaris dhammah. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, apabila di belakang huruf wa sukun hurufnya berbaris dhammah, maka dibaca panjang. Maka nu dibaca panjang, huruf nun dibaca panjang karena berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Ini huruf wa sukun, di belakangnya ada huruf yang berbaris dhammah, maka dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Lau kanu ya'lamun. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna kuning lagi yang di tengah. Ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian di belakang huruf wa sukun ada huruf yang berbaris dhammah, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka huruf mim ini dibaca panjang karena dia berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Ini huruf wa sukun, di belakangnya hurufnya berbaris dhammah, maka dibaca panjang huruf mimnya ini. Ya'lamun. Pada awalnya, pada mulanya ini namanya matobi'i. Akan tetapi matobi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau berjumpa dengan huruf yang kita baca mati. Mana huruf yang kita baca mati? Huruf nun. Maka berubah namanya menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu boleh
dibaca panjang 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, boleh hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Sama dengan kayak madlin atau madlayin ini tadi. Ya'lamun. Jadi ini dibaca ya'lamun, jangan dibaca ya'lamuna, tapi dibaca ya'lamun. Sama dengan huruf ro ini tadi, huruf nun ini juga disukunkan karena ketika kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf yang tidak memiliki tanda baca panjang, maka huruf tersebut harus disukunkan. Kita berhenti pada huruf nun. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an berhenti pada huruf yang tidak memiliki tanda baca panjang, maka huruf tersebut disukunkan. Huruf nun ini tidak memiliki tanda baca panjang, maka dia disukunkan ketika kita berhenti pada huruf nun ini. Ya'lamun. Sekarang kita baca bersama-sama dari awal. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah saudaraku semuanya, cukup sekian belajar mengajinya. Kalau misalkan ada yang masih kebingungan atau masih mengganjal nih di dalam hati begitu, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, silakan saudara komen di bawah. Insya Allah kita akan jawab setiap komentar daripada saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.